Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk Indonesia maju. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subekti dari SMK Teknik PAL Surabaya, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Surabaya, kelas 344A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1, Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantoro telah meninggalkan warisan berharga bagi bangsa Indonesia dalam bentuk pemikiran-pemikirannya tentang pendidikan. Pemikiran-pemikirannya tersebut sangat berpengaruh dalam perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Pemikirannya dapat menjadi acuan untuk membangun pendidikan yang berkualitas dan bermutu bagi bangsa Indonesia. Prinsip ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani, di mana ing ngarsa sung tulodo artinya di depan memberikan contoh, ing madya mangunkarsa di tengah membangun semangat, dan tutwuri handayani di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menekankan peran guru atau pemimpin yang harus mampu menjadi teladan, membangun motivasi, dan memberikan dukungan kepada peserta didik. Pendidikan sebagai pertumbuhan dan perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro memandang pendidikan sebagai proses membantu anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alamnya. Kodrat alam adalah bakat, potensi, dan kecenderungan dasar yang dimiliki oleh setiap anak. Pendidikan haruslah berlandaskan pada kodrat alam anak didik, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal dan menjadi pribadi yang merdeka dan bahagia. Pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan harus mempersiapkan anak didik untuk hidup di masa depan dan mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi di dunia. Pendidikan berpusat pada siswa. Ki Hajar Dewantoro menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada siswa. Artinya, proses belajar mengajar harus dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan sebagai pengajar yang mentransfer pengetahuan semata. Siswa harus diberi kebebasan untuk memilih apa yang ingin mereka pelajari dan bagaimana mereka ingin mempelajarinya. Pendidikan yang holistik. Ki Hajar Dewantoro mengemukakan konsep pendidikan holistik yang menekankan pada pengembangan seluruh aspek kehidupan siswa. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga pengembangan karakter, sosial, emosional, dan fisik. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai luhur dan budi pekerti mulia pada siswa, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh, dan perubahan diri yang akan dialami dan akan dipraktekkan di sekolah dan di kelas. Pengetahuan dan pengalaman baru. Modul Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro membuka mata saya terhadap berbagai hal baru tentang pendidikan. Di antaranya, pentingnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang berlandaskan pada asas menuntun dan berpusat pada siswa, serta pentingnya pendidikan yang memerdekakan, berakar pada kebudayaan, menekankan kemandirian, serta pengembangan karakter. Konsep kodrat alam dan kodrat zaman, di mana dalam merancang sebuah pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa untuk mempersiapkan mereka hidup di masa depan. Peran pendidik sebagai fasilitator dan pembimbing untuk membantu siswa belajar dan berkembang secara optimal, karena sebagai pengajar tidak hanya mentransfer pengetahuan saja. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, sehingga siswa dapat menjadi pribadi yang berkarakter mulia, berjiwa nasionalisme, dan berbudi pekerti luhur. Perubahan diri. Setelah mempelajari modul ini, beberapa perubahan diri yang saya alami antara lain
kepedulian terhadap kebutuhan dan minat siswa agar dapat tercipta pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, sehingga siswa lebih antusias dan terlibat dalam proses belajar mengajar. Berkolaborasi dengan rekan pendidik, orang tua siswa, maupun masyarakat untuk membangun pendidikan yang berkualitas. Berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai kegiatan pembelajaran dan pembiasaan di sekolah. Penerapan di sekolah dan di kelas. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek sehingga siswa lebih aktif dan kreatif. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan dan minat belajar siswa yang berbeda-beda. Menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif dengan membuat kesepakatan kelas. Melibatkan orang tua dalam proses belajar mengajar, sehingga terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antara sekolah dan keluarga. Menyelenggarakan kegiatan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak didik seperti upacara bendera, pentas seni, dan kegiatan bakti sosial. Ceritakan atau konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan di sekolah Anda. 1. Guru dapat memulai pembelajaran dengan sesi refleksi pribadi, di mana setiap siswa diminta untuk berbagi satu hal positif yang mereka alami atau pelajari yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong. 2. Guru bekerja sama dengan siswa untuk menetapkan tujuan belajar yang realistis dan memotivasi disesuaikan dengan minat dan kebutuhan mereka. 3. Kurikulum dapat mengintegrasikan konten lokal seperti cerita rakyat, tarian tradisional, dan seni kerajinan tangan. 4. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek sehingga siswa dapat bekerja dalam kelompok untuk merancang solusi kreatif. 4. Siswa diajak untuk sering terlibat dalam diskusi kelompok dan presentasi, sehingga mereka dapat belajar bekerja sama, mengemukakan pendapat, dan mendengarkan perspektif orang lain. 5. Siswa dilibatkan dalam kegiatan pelayanan masyarakat, seperti kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah untuk mengembangkan rasa empati dan tanggung jawab sosial. 6. Orang tua diundang secara rutin untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas, seperti bercerita tentang profesi mereka atau mengajarkan keterampilan khusus. 7. Guru bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan budaya dan pendidikan yang melibatkan seluruh komunitas seperti festival seni, pameran kerajinan tangan, atau lomba tradisional. 8. Siswa diajak untuk berpartisipasi dalam mendesain dan menjaga lingkungan kelas agar nyaman dan menyenangkan. 9. Kelas disusun dalam format meja bundar atau kelompok kecil untuk mendorong kolaborasi dan komunikasi antar siswa. 10. Pembelajaran di luar ruangan dilakukan secara rutin, seperti belajar di taman sekolah atau mengadakan kelas di alam terbuka untuk memberikan variasi dan pengalaman belajar yang menyegarkan. Berikut ini beberapa kegiatan di SMK Teknik PAL yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kegiatan upacara rutin hari Senin. Siswa terlibat aktif dalam diskusi. Kurikulum diintegrasikan dengan budaya lokal dalam kegiatan P5. Pembelajaran sejarah secara kontekstual atau berkunjung langsung ke museum. Selanjutnya, siswa terlibat dalam kegiatan donor darah. Pembelajaran melibatkan dunia industri. Presentasi proyek di mata pelajaran IPAS. Pengaturan tempat duduk dibuat kelompok kecil. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan untuk Indonesia maju.